Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita dipelihara. Dan kita percaya bahwa Tuhan cuma minta kita hari ini untuk taat dan setia. Ketika kita taat dan setia, maka perjalanan hari ini dan apa yang jadi rancangan Tuhan bisa kita lakukan dengan baik. Kita pujikan NKB 207, bait pertama dan yang kedua, taat setia bertekad yang bulat. NKB 207, taat setia bertekad yang bulat, bait pertama dan yang kedua. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaun, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Taat setia, teguh bersekutu, dan engkau ya pemimpin besar, karena penuh kasih sayang padamu, kami sedikit pun tidak gentar. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serunai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Yesuslah serta penebus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah dan kebaikan-Mu. Biarlah kami menjadi murid-murid Tuhan yang taat, setia, dan punya tekad yang bulat. Dan biarlah melalui firman-Mu kami dikuatkan hari ini. Kami serahkan dalam nama kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara, bersama-sama kita buka Yosua 3 ayat 1-13. Yosua 3 ayat 1-13. Yosua 3 ayat 1-13. Dengarkanlah sabda Tuhan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu.
Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberangi di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat film-film pahlawan super seperti Superman, Batman, Spider-Man, dan tokoh-tokoh pahlawan super yang dibuat oleh orang Amerika, mereka menunjukkan tentang bagaimana seseorang menyelamatkan sebuah komunitas atau sebuah tempat. Dan rasanya itu menjadi kecenderungan kita manusia untuk punya sosok yang menyelamatkan kita, menaruh kita pengharapan kepadanya untuk bisa menolong kita melewati masa-masa yang sulit. Dan ini juga yang terjadi dalam kehidupan orang Israel. Sosoknya bukan manusia, yang mereka andalkan adalah Tuhan sendiri. Israel harus menghadapi bangsa-bangsa yang kuat dan perkasa sebagaimana pernah dilaporkan mata-mata yang dikirim Musa. Mereka adalah orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, Feris, Girgashi, Amori, Yebus, dan wajar kalau mereka takut karena orang-orang dan bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang hebat berperangnya. Tapi Yosua mengingatkan Israel bahwa Allah yang berperang bagi mereka. Kalau kita nggak perlu takut, kenapa? Karena Tuhan sendiri yang memimpin kita. Sehingga yang Tuhan minta dari mereka adalah mereka menguduskan dan taat sama Tuhan dengan seksama. Mereka harus menempatkan tabut perjanjian di depan mereka dan melangkah maju. Ini jadi sebuah simbol bahwa perintah dan firman Tuhan harus jadi nomor satu. Untuk bisa melangkah dan menyeberangi setiap masalah di hidup mereka, firman Tuhan harus jadi yang pertama. Nah, seluruh bangsa takjub karena ketika para imam menginjak air sungai Yordan itu langsung tersibak. Jadi kayak kejadian waktu di Laut Merah atau di Laut Teberau. Membelah air sungai ini sehingga mereka bisa melewatinya dengan mudah. Kenapa? Karena ada Tuhan yang berkuasa yang menolong mereka. Nah, apakah kemahakuasaan Tuhan hanya sampai kepada umat pada masa itu? Tidak, tetapi sampai kita saat ini. Kita juga diminta sama Tuhan. Kalau kita mau Tuhan berkuasa dalam hidup kita, jadikan Tuhan nomor satu. Jadikan firman-Nya pedoman kita. Tiap kali mengawali hari harus dengan firman Tuhan. Setiap kita sebelum melakukan apapun firman Tuhan. Ketika kita ada masalah, kita tetap nomor satu firman Tuhan. Jangan pakai apa yang kita anggap benar, jangan pakai ego kita, tapi pakailah firman Tuhan, maka Tuhan akan bertahta dan berkarya dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang bagaimana firman Tuhan harus jadi nomor satu di hidup kami. Kalau kami mau dipimpin dan keajaiban itu kami rindukan, maka kami mau taruh firman Tuhan nomor satu di hati kami sebelum kami melangkah. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati, tetap bersemangat.